Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, masih mengisi suasana Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini, izinkan saya Tubagus Wahyudi kembali memberikan motivasi untuk bisa menikmati hadirnya Ramadan di tahun ini. Tentunya kita sama-sama menyadari bahwa guru-guru kita, para ulama, mengingatkan kita bahwa sebaik-baik di bulan suci Ramadan kita terus untuk membersihkan diri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita ingin membersihkan diri, apa yang harus kita bersihkan? Membersihkan diri bukanlah keinginan kita semata, tapi bagaimana itu merupakan tanggung jawab kita kepada Allah, karena kita sudah diberi Tuhan yang maha suci dan kita ingin dekat terus dengannya, sementara kita ini masih saja banyak mengikuti hawa nafsu kita. Membersihkan diri dimulai dari kita mengenal siapa diri kita. Di dalam diri kita ada 4 elemen yang terpenting yang harus kita kenali. Yang pertama adalah elemen fikir kita. Mengapa dalam Islam kita diperintahkan untuk berfikir? Karena fikir adalah sebuah mekanisme sunatullah yang Allah berikan kepada diri kita untuk menguji kita, mampukah kita memimpin pikiran kita untuk senantiasa mengembalikan semua urusan hanya kepadanya. Tentunya di dalam mengenali fikir ini kita harus tahu bahwa setiap fikir yang berjalan selalu menciptakan pikiran. Pikiran inilah yang kita pakai untuk menghadapi tantangan kehidupan ini, di mana kehidupan ini kita sadari isinya adalah ujian. Di dalam ujian itu ada tipuan, ada senda gurau, ada perhiasan-perhiasan yang selalu memancing kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus menyadari bahwa langkah pertama membersihkan pikiran kita adalah, maksud kami membersihkan diri kita adalah bagaimana kita mampu untuk membersihkan pikiran kita agar pikiran kita senantiasa bersih daripada keinginan-keinginan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Dan yang kedua adalah mengenali diri kita, yaitu perasaan. Di dalam perasaan kita terisi dengan nafsu amarah bisu, nafsu lawamah, dan ada bisikan setan. Itulah mengapa kita hidup diperintah untuk senantiasa belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah melakukan aktivitas iqra, memasukkan semua ilmu-ilmu, semua pengetahuan, wawasan, dan pengalaman-pengalaman masa lalu. Orang-orang terdahulu, terutama para nabi dan rasul, yang memberikan contoh bagaimana beliau-beliau bersikap menghadapi kehidupan ini. Sehingga ketika fikir kita sudah kita masukkan Al-Quran dan hadis, maka dia akan melahirkan pikiran yang kuat untuk mampu mengatasi problem yang ada di perasaan kita, yaitu amarah bisu, lawamah, dan bisikan setan. Dengan ada kekuatan yang kita masukkan ke dalam otak kita, dan berjalanlah fikir itu melahirkan pikiran yang kuat, yaitu pikiran yang sudah berbentuk akidah, berbentuk iman. Lalu kita buktikan ketakwaan yang pertama adalah kita merontokkan semua nafsu yang ada di dalam perasaan kita. Nah, setelah kita berhasil merontokkan semua hal yang mengotori perasaan kita, yang merupakan diri kedua kita, barulah kita bisa meraih kekuatan untuk membersihkan diri kita yang ketiga. Diri kita yang ketiga itu adalah mulut kita. Karena mulut kita inilah yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan. Nah, perkataan inilah yang selalu harus menyambungkan fikir kita terhadap pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau berpesan bahwa sebelum engkau berkata-kata, fikirkan dulu perkataanmu itu dalam-dalam, karena pikiran itu bisa menjadi asbab terbesar terjerumusnya manusia ke dalam neraka jahanam yang dalamnya lebih luas daripada jarak timur ke barat. Dari ucapan yang sudah mulai kuat dan kita sudah sampaikan di dalam perjalanan kehidupan kita, maka ucapan kita ini bisa menjadi motivasi untuk membersihkan diri kita yang keempat. Dan ketika diri kita yang keempat ini sudah kita mampu bersihkan, insya Allah
kita akan bisa meraih kekuatan yang disebut dengan bertakwa. Karena tujuan daripada berpuasa adalah mengikuti harapan Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, diri kita yang keempat itu apa? Inilah diri pembuktian. Diri yang menjawab siapa yang kita pilih dalam kehidupan ini. Apakah yang kita pilih itu Allah, atau yang kita pilih adalah keinginan-keinginan kita atau nafsu duniawi. Diri kita yang keempat itu adalah perilaku kita. Nah, perilaku inilah yang diharapkan mampu untuk melakukan aktivitas mengarah kepada satu bentuk, yaitu akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu pasti terhiasi dengan melakukan amal soleh, dan amal soleh ini setinggi-tingginya adalah manfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan membersihkan diri, tentunya kita akan beramal soleh, berakhlakul karimah, dan menjadi orang yang bermanfaat. Semoga motivasi kita pada kali ini bisa membangkitkan kekuatan keimanan kita, ketakwaan kita untuk terus istiqomah menjalankan ibadah puasa kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita berhasil meraih la'allakum tattaqun. Terima kasih dari saya, Tubagus Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.